Pemirsa, seringkali bagi siswa SMK setelah lulus bingung memilih antara bekerja atau kuliah. Untuk itu pemirsa, SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang memberikan kegiatan sosialisasi apa saja keunggulan kuliah dan rekrutmen pekerjaan yang kali ini mengundang narasumber dari perusahaan di bidang pengolah makanan di Jepang. Nah, seperti apa kegiatannya pemirsa? Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang merupakan salah satu sekolah vokasi unggulan di Kota Malang yang aktif menjalin kerjasama internasional dengan lembaga pendidikan dan perusahaan di Jepang. Sekolah ini memiliki program khusus yang memberikan kesempatan kepada siswa dan alumni untuk kuliah sekaligus bekerja di Jepang. Kerjasama tersebut dilakukan bersama lembaga Jepang seperti Alice International College. Melalui program ini, siswa mendapatkan pelatihan bahasa Jepang, pembinaan budaya kerja Jepang, hingga proses seleksi kerja dan studi ke luar negeri. Tujuan utama SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang bekerja sama dengan Jepang yaitu sebagai wujud dukungan program pemerintah dalam mewujudkan SMK berani mendunia. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan di tingkat internasional, membuka peluang kerja di luar negeri bagi siswa SMK, memberikan pengalaman pendidikan dan budaya kerja Jepang, serta membentuk karakter disiplin dan profesional siswa. Program pendidikan dan karir ke Jepang yang dimiliki SMK Muhisa Malang cukup diminati siswa maupun orang tua wali siswa. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta yang hadir dalam sosialisasi. Tidak hanya peserta dari Malang, namun juga diikuti oleh puluhan sekolah rekanan SMK Muhisa Malang, di antaranya Pasuruan, Madura, dan Lampung. Direktur Japan Academy di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang, Arif Effendi, menyampaikan program rekrutmen ini memiliki peluang yang bagus sehingga diharapkan siswa-siswi dapat mengikuti program ini dengan baik agar dapat berkembang dan memiliki daya saing internasional. Bahwasanya SMK ini sudah 13 tahun yang lalu yaitu bekerja sama dengan Alice International College khusus bagi anak-anak yang kepingin sekolah dan bekerja atau khusus bekerja. Nah, hari ini yang ada di depan kita ini adalah salah satu owner, pemilik pabrik pengolah makanan, ya, ingin tahu sejauh mana tentang SMK Muhammadiyah 1 Malang. Tentu saja perlu saya sampaikan bahwa di SMK Muhammadiyah 1 Malang ini yang mau bekerja itu istilahnya belajar bahasa Jepangnya setengah jadi nanti langsung kita kirim ke Sidoarjo. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Bahwasanya kita punya program khusus yang bekerja dan sekolah. Karena banyak yang ditangani untuk yang sekolah dan bekerja atau bekerja dengan sekolah itu kami yang menangani. Nah, yang kedua khusus yang bekerja. Karena Ibu Atsuko itu punya 2 program. Yang satu programnya melalui saya khusus sekolah dan yang kedua khusus bekerja. Tetapi sebenarnya ini adalah salah satu
Ya, salah satu yang tergabung dalam Alice International College. Jadi kalian tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir. Dan kami setiap 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali selalu berkunjung ke Alice International College dan ngecek bagaimana kondisi anak-anak. Oleh karena itu, ada orang tuanya juga kami undang beberapa orang tua yang dari kelas 12 supaya paham bagaimana Jepang. Kalau Pak Arif yang ngomong nanti, ini Direktur Japan Academy SMK Muhammadiyah yang ngomong, bukan kepala sekolah ya, direkturnya Pak Arif. Kalau saya ngomong nanti mungkin anak-anak juga kurang yakin, oh Pak Arif ini promosi, tidak. Kalau beliau nanti ya Takejawa Atsuko atau pemilik dari perusahaan yang ngomong nanti, oh saya harus begini, oh saya kepingin bekerja di sini harus seperti ini, baik bahasanya, budayanya, karakternya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bermanfaat dan kalian lebih semangat lagi, ya, lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Jepang supaya bisa ke Jepang. Ini khusus di Malang saja seperti ini, ya. Perusahaan ternama negeri Sakura Jepang, Alice International College, hadir kembali di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang dalam acara Japan Recruitment Program Kuliah dan Bekerja di Jepang. Owner Alice International College, Alice Takezawa Atsuko, menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 700 siswa dari Indonesia yang mengikuti program kuliah dan 150 siswa diantaranya sudah bekerja. Sensei Alice juga menyampaikan sebelum merekrut tenaga kerja dari Indonesia, orang Jepang mempelajari terlebih dahulu bagaimana budaya orang Indonesia, terutama dalam mengolah makanan non-halal. Karena peluang kerja yang diberikan kepada peserta workshop adalah bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pengolah makanan atau food processor untuk produk sosis dan ham. Bersama Diaspora Indonesia, Tita Hartiwi yang bertugas sebagai translator yang aktif dalam pengembangan sumber daya internasional. Tita berbagi pengalaman bagaimana tenaga kerja asing saat bekerja di Jepang yang memiliki budaya kerja yang mencolok. Sehingga diharapkan peserta tidak hanya tergiur dengan upah yang besar, namun juga bersungguh-sungguh dalam belajar maupun berkarir di Jepang. ネット上のズームでマッチングしてしまいますが、中田さんはわざわざ皆さんの生活状況を見たいなということで来てくださいました。Saat ini ya di Alice untuk program kuliah itu ada orang Indonesia sebanyak 700 siswa yang dari Indonesia. Dan untuk program Tokutegino kerja ya, program kerja itu kita sudah mengirimkan 150 siswa. Khawatir ke kalian nanti bisa nggak ya kerja di tempat saya memegang B2. Terus nanti apakah kalau misalnya kita tidak memakai sarung tangan, mereka bisa makan nggak? Ya orang Jepang sampai berpikir ke sana ya. それで日本の企業の人はびっくりなさるんですね。で今日はですね、社長さんはホテルにいて4時のコーランの起こされたわけですね。で、この刺激的なコーランでみんな起きてるんだなっていうことを言ってらっしゃいました。Menurut kita ada orang yang ini anak cocok kerja di Jepang, anak ini nggak cocok kerja di Jepang. Beliau mengerti, beliau melihat saja sudah paham. Anak ini benar-benar niat, anak ini tidak niat. Beliau akan menilai dari sekarang. みんなに来てほしいわけではありません。来られて日本に馴染めなくて戻っていかれる学生もよく知っています。ですから会う方だけ来てほしいなと思っています。Semuanya bisa ke Jepang. Tetapi sesampainya di Jepang, kalau anak yang tidak benar-benar niat itu 1 tahun, paling lama 1 tahun kalian akan dipulangkan. Karena kenapa? Tidak cocok hidup di Jepang. Jepang keras kerjanya. Kalau kalian hanya nanti aja dipikir nanti,
Udah paling lama setahun kalian akan dipulangkan. アリフ先生に聞いてですね、皆さんそれで十分日本に行ってもいいか、そして家族の人が本当に日本に行ってもいいかどうか確認してしっかりと日本に来てほしいなと思っています。 Tidak akan segampang itu ya, tidak segampang itu. Nanti banyak berkonsultasi dengan Pak Arif bagaimana sih kehidupan kakak-kakak di sana. Sebelum benar-benar kalian melangkah, jangan sampai merugikan diri kalian sendiri, terutama orang tua. Karena tidak murah untuk ke Jepang itu ya. Kita ke Jakarta aja butuh uang 3 juta untuk naik pesawat, apalagi ini ke Jepang. Kasihan orang tua kalian. Udah habis banyak untuk biayain kalian, tapi kalian tidak bersungguh-sungguh untuk niatnya ke Jepang. 自炊ができるようにしてきてください。外でレストランで食べるとすぐお金なくなっちゃいます。自分で、マーケットに行って、材料を買ってきてお料理が作れるようになってほしいなと思います。 Ada anak yang benar-benar ingin memperbaiki perekonomiannya keluarga, ingin benar-benar ke Jepang untuk memperbaiki perekonomian. Tolong dari sini kalian belajar memasak. Karena kenapa? Di sana kalau kalian jajan di luar, beli makanan di luar, uang kalian akan cepat habis, tidak bisa menabung. Kalau kalian pintar bahasa Jepangnya berarti cepat dapat baitonya. Kalau AIUEO aja ya udah lama, paling 1 atau 2 bulan baru dapat kerjaan. Jadi yang menentukan cepat lambatnya dapat baito siapa? BPJS. Kalau di sini mungkin pakai BPJS, tapi kan penanganannya cepat ya Pak. Kalau enggak cepat. Cepat ya. Kalau di Jepang kita ada namanya hokeng. Ya, hokeng itu asuransi kesehatan. Kita wajib membayar hokeng, membayar asuransi kesehatan itu wajib. Berapa sebulan? Kalau kalian siswa itu hanya kalau dirupiahkan sekitar 120.000 per bulan. Tapi gaji kalian berapa? 15 juta. Apa sih artinya uang 120.000 ya? Kalau saya mahal, kalau saya sekitar 6 juta per bulan. Karena saya sudah pegawai tetap ya di sana. Nah, itu kalau kalian sakit, sensei Tachi yang akan mengantarkan kalian ke rumah sakit 24 jam. Sensei, saya sakit perut, saya sakit kepala, saya muntah banyak, saya muntah darah atau apa ya, banyak ya siswa yang seperti itu. Meskipun jam 12 malam, jam 2 malam, kita akan datengin ke apartemen kalian. Kita akan panggil ambulan untuk membawa kalian ke rumah sakit. Bayarnya gimana? Bayarnya karena kita pakai hokeng itu hanya 30%. Yang 70% siapa yang bayar sensei? Kalian kan sudah bayar 120.000. Yang bayar adalah pemerintah Jepang. Terus sensei kalau misalnya saya operasi usus buntu, ya. Saya harus berapa sensei? Mungkin ya kalau di Indonesia operasi usus buntu itu sekitar 30 juta ada lebih. Kalau di Jepang kalian karena siswa, ya kita juga tidak pengen sakit ya. Kalau kalian operasi dan kalian statusnya adalah mahasiswa, itu bayarnya cukup 600.000 rupiah. Ini terjadi pada anak saya. Anak saya bulan lalu operasi telinga dan bayarnya hanya 600.000 rupiah untuk penanganan operasi. Kalau masalah kamar ya tergantung kita ya, pengen VIP atau VVIP atau yang umum. Kalau umum nggak bayar sama sekali. Cuman bayar makannya saja, makannya juga cuman 300 yen atau 30.000 rupiah sekali makan di rumah sakit. Jadi kalau misalnya sakit nanti mahal. Jadi udahlah ditahan aja, nggak usah ke rumah sakit. Jangan, langsung ngomong ke sensei. Sensei, onaka itai, atama itai, apa gitu kan. Nanti kita akan datang langsung ke apartemen kalian. Usai pemaparan, peserta workshop mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Para peserta bertanya menggunakan bahasa Jepang karena bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang merupakan syarat mutlak bagi tenaga kerja asing bisa bekerja di negeri Sakura.
Dalam mempersiapkan lulusan kelas internasional ini, siswa sudah dibekali dengan berbagai kompetensi dan pengetahuan sejak kelas 10, mulai dari pelatihan bahasa Jepang, etika dan budaya kerja Jepang, wawancara kerja, hingga sertifikasi kemampuan bahasa Jepang seperti level N5. Disiplin. Kalian telat 2 menit aja, orang Jepang udah tidak percaya kepada kalian. Itu kalian dianggap bohong. Gimana caranya biar orang Jepang itu angsi, nggak fuang? Kita harus menghargai mereka semuanya. Karena mereka kan sudah merekrut kita untuk berada di negaranya, kalian juga harus menghargai. Terus kalau misalnya kalau untuk fuangnya, ya tadi saya jelaskan, kalau kalian benar-benar nggak tahu, kalian harus bilang wakarimasen. Jangan banyak ya, karena kita pride-nya tinggi, nggak mau dibilang bodoh. Ya, hai, wakarimashita gitu. Padahal nggak tahu sama sekali. Itu orang Jepang akan mengira kalian akan mengerti selamanya. Setelah itu, kok anak ini selalu bilang wakarimashita tapi nggak tahu gitu kan? Di nilai-nilai, oh berarti anak ini nggak bisa dipercaya. Jadi itu fuang untuk orang Jepang. Sosialisasi program rekrutmen kerjasama SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang dengan Alice International College memberikan kesempatan emas bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan teknis sekaligus mempelajari budaya kerja yang berbeda. Program ini dirancang untuk membekali siswa tidak hanya dengan kesempatan studi lanjut, tetapi juga pengalaman kerja praktis di Jepang. Jepang dipilih karena sistem pendidikannya unggul, khususnya di bidang teknologi, sains, dan bisnis, serta budaya kerja disiplin yang dapat membentuk karakter profesional. Bergerak di bidang pengolahan makanan. 今回、私たち2人は、特定技能を目指す方の面接をするために、参りました。 Tujuan kami ke sini, kami berdua ya dengan sebelah saya, kami satu perusahaan. Tujuan ke sini adalah merekrut kalian untuk bekerja sebagai tokutegino di bidang pengolahan makanan. 日本は非常に食品の衛生基準が高くって、皆さんが思っている以上にやはり食品に携わる方に関しては衛生に関する勉強をしていただかなければならないというふうに思っています。 Jadi persyaratan apa? Apa yang penting untuk bisa bekerja di bidang pengolahan makanan adalah kebersihan, karena berhubungan dengan makanan. Jadi yang diutamakan adalah kebersihan, sterilisasi, dan nama bakteri-bakteri juga kalian harus hafalin. 皆さんはインドネシアで日本語と食品の基礎的な技術を勉強して、その人たちと日本で競わなければいけないというような構造になっています。 Jadi selain bahasa Jepang, kalian juga harus memahami tentang pengolahan makanan. Kalau kalian sudah memahami keduanya, kalian akan bisa bekerja di tempat saya. 彼らは3年間すでに日本の社会の中で日本語を勉強し、実務を経験しています。 Kalau untuk jisuse, karena mereka itu visanya jisu ya, magang. Jadi tidak dituntut mereka harus bisa skillnya harus apa atau gimana, enggak, karena mereka memang benar-benar magang. Tapi kalau kalian dituntut untuk meningkatkan skill kalian. その彼らと一緒に仕事をしていくためにはやはり日本語を十分に勉強していくという必要があるということをよく理解をしていただきたいというふうに思います。 Tetapi meskipun mereka visanya magang, mereka juga akan bekerja sama dengan kalian, sama kerjaan kalian dengan mereka. 直してほしいところを、人の前で、注意したりします。それは決してその人が悪いわけでなくて、直してほしいことを、直接言う民族なんです。ところがその直接言われたことで
インドネシアの学生はよく傷つくことがあります。でもそれはそんなに、傷つくことではありません。 Ini pengalaman saya sendiri. Saya masih sekitar 14 tahun tinggal di Jepang ya. Jadi masih sebentar ya saya tinggal di Jepang. Ini menurut pengalaman saya sendiri, karena saya tidak pernah hidup di Indonesia, saya tidak pernah bekerja di Indonesia, saya tidak tahu sistem pekerjaan di Indonesia itu seperti apa. Setelah saya mempunyai perusahaan, saya mempunyai karyawan, dan saya menjalankan sistem seperti di Jepang. Saya marahin karyawan saya, dan dia nangis pengen keluar, tanya Pak Arif. Tetapi kalau di Jepang, kita dimarahin di depan orang banyak. Ya, kamu gini. Itu sudah hal yang biasa. Kenapa? Untuk pembenahan diri kita sendiri. Bukan berarti orang Jepang itu benci kepada kalian, tidak. Itu untuk pembenahan diri sendiri. Ya. Pada sesi wawancara, owner Alice International College menjelaskan banyak sekali peluang kerja bagi para tenaga kerja asing di Jepang. Mengingat saat ini angka kelahiran di Jepang terus menurun, sehingga perusahaan-perusahaan Jepang secara masif merekrut tenaga kerja asing sebagai solusi utama, menjadikan peluang kerja bagi warga asing, terutama Indonesia. 日本は今までベトナム人が非常に多かったです。今もベトナム人が一番多いんです。で、次に今インドネシア人が増えてきています。で、私はインドネシア人が日本にとても合うと思っています。 Dan saat ini kami membawa orang perusahaan dari Jepang, melihat anak-anak sangat antusias, semangat sekali untuk meraih mimpi ke Jepang, dan mereka juga tidak akan mempermasalahkan tentang agama, tentang budaya. Mungkin dengan berjalannya waktu mereka akan bisa menyesuaikan. Dan untuk pembelajaran di sana fasilitas tentunya kita akan mengajarin mereka untuk budaya, untuk belajar bahasa Jepang. Kita akan meningkatkan sebelum mereka diterjunkan ke lapangan pekerjaan. 人口の減少に伴って広く外国からの働き手を求めています。で、インドネシアの方々は非常に、人間的にも誠実で、優しく、日本人の気質に合うと思われるので、 Mereka pertama kali ke Indonesia dan melihat siswa-siswa sangat antusias untuk meraih mimpinya ke Jepang. Saya sangat senang, insya Allah saya akan bekerja sama dengan Indonesia. Mungkin selama ini saya tidak pernah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi saya akan memikirkan dan saya akan membawa PRI ini ke Jepang agar bisa bekerja sama dengan Indonesia. Baik, Bapak bisa disampaikan bagaimana sejauh ini kerjasama dengan perusahaan di Jepang, Pak? Alhamdulillah, perkenalkan saya Arif Effendi, Direktur Japan Academy di SMK Muhammadiyah, yang kita sudah rutin untuk pemberangkatan anak-anak yang bekerja. Yang pertama ada bidang pertanian, kaiko dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang kami mendatangkan sebuah perusahaan pengolah makanan atau perusahaan bidang pembuatan sushi dan lain sebagainya. Itu kami datangkan untuk merekrut anak-anak lulusan dari SMK Muhammadiyah, karena SMK Muhammadiyah bertekad untuk mensukseskan program dari kementerian, yaitu SMK Berani Mendunia dan Go Global. Seperti itu. Saya selaku pengawas di sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Malang ini mengapresiasi luar biasa sekali untuk program ini, di mana SMK mendukung program pemerintah yaitu Go Global, SMK Mendunia. Nah, salah satu program yang ke Jepang ini siswa-siswi harapannya bisa bekerja dan juga kuliah ke Jepang atau ke luar negeri. Baik pemirsa, demikian kegiatan workshop yang berlangsung di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang. Semoga kegiatan ini dapat membekali siswa dan siswi untuk studi maupun berkarir di negeri Sakura. Dan akhirnya saya Iva Amora bersama juru kamera Rifki Mahesa dan seluruh kerabat kerja bertugas mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.